kita belajar hari ini? Kita kali ini belajar PPKN. Nah, materi yang kita bahas kali ini yaitu materi mengenai kegiatan sehari-hari kita yang berkenaan dengan sila Pancasila. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai nilai-nilai dari sila Pancasila. Nah, kali ini kita akan membahas kegiatan kita sehari-hari yang berkenaan dengan sila Pancasila ya. Jadi kira-kira sudah paham dengan nilai-nilai dengan Pancasila? Nah, jika sudah paham, kita kali ini membahas tentang kegiatan kita sehari-hari yang berkenaan dengan nilai-nilai Pancasila pastinya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita langsung masuk ke materi kita ya. Sikap sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila. Yang pertama langsung kita bahas bunyi dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, di mana di dalam sila ini kita diajarkan untuk percaya akan adanya Tuhan. Percaya akan adanya Tuhan, saling menghormati antara pemeluk agama ya. Walaupun kita di Indonesia memiliki banyak agama, yaitu enam ya. 6 jenis agama, tetapi kita harus saling menghormati. Di saat yang satu ibadah, kita harus menghargai. Di saat mereka sedang merayakan hari besar, kita juga harus menghargai ya. Harus ada rasa menghormati dan saling toleransi antara umat beragama. Nah, itu yang diajarkan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Di antara umat beragama kita harus saling menghormati dan saling toleransi. Nah, di sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita diajak semua masyarakat Indonesia harus memiliki hak yang sama, sikap tenggang rasa, saling tolong menolong, saling menghargai pendapat. Nah, jika ada seseorang yang memberikan pendapat, kita harus menghargainya, kita harus mendengarkannya, mempertimbangkannya. Jika itu baik, baru kita boleh lakukan ya. Seperti itu, harus saling tolong menolong ya. Siswa kelas 5 harus saling tolong menolong di antara sesama keluarga, bahkan di dalam masyarakat, bahkan dalam lingkungan sekolah sekalipun kita harus saling tolong menolong. Bisa sampai di sini paham? Itu yang diajarkan pada sila yang kedua. Nah, selanjutnya pada sila yang ketiga yang berisi persatuan Indonesia. Ya, kita diajarkan di sini untuk dapat menggunakan bahasa persatuan. Nah, tahu bahasa persatuan kita apa? Nah, benar sekali, bahasa persatuan kita di Indonesia ini adalah bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita diharuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu membuktikan kita telah menjalankan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dan juga kita harus cinta terhadap tanah air Indonesia, berjiwa patriotisme. Berjiwa patriotisme itu artinya adalah berjiwa kepahlawanan. Ya, bisa? Itu jiwa yang bisa atau suka menolong ya, membela negaranya ya, bisa seperti itu. Next, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Itu semua diajarkan dalam sila ketiga. Kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi. Oke, next kita masuk ke sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, di dalam sila yang keempat ini kita diharuskan untuk memiliki rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan bukan hanya dalam lingkungan keluarga, tetapi dalam lingkungan masyarakat juga kita diajarkan untuk memiliki rasa kekeluargaan. Ya, bisa? Dan kita diajak untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan bermusyawarah, baik apapun itu. Ya, bisa? Baik itu masalah sekalipun kita harus menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Itu adalah isi dari sila keempat yang berbunyi apa tadi? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semua siswa kelas 5 Miss yakin sudah paham mengenai isi dari sila Pancasila. Jadi di sila yang keempat kita diajarkan untuk memiliki rasa kekeluargaan dan harus bermusyawarah dalam mengambil satu keputusan.
ya, atau mengambil satu solusi dari suatu hal yang kita harus laksanakan. Bisa? Next, kita masuk ke sila yang terakhir. Di sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita harus berlaku adil terhadap semua orang yang ada di sekitar kita, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah sekalipun, di mana saja kita harus bersikap adil, ya. Harus adil antara hak dan kewajiban setiap orang itu harus kita hormati. Ya, bisa? Sampai di sini sudah paham? Oke, selanjutnya kita ada tugas. Ini tugas kita. Tuliskanlah sikap-sikap yang di dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Bisa? Ini ada sila pertama, ya, bintang. Sila kedua, ya, rantai simbolnya. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Sila kelima, padi dan kapas. Coba tuliskan sikap-sikap kalian sehari-hari yang sesuai dengan sila-sila dari kelima sila Pancasila ini. Sudah? Coba dikerjakan di dalam buku latihannya. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. God bless us.